Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi pasti tahu apa itu buah nangka. Tanaman buah nangka merupakan salah satu tanaman buah unggulan yang dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi dan dijadikan berbagai hidangan dan juga camilan. Salah satu keunggulan pohon nangka adalah buah yang tidak kenal musim. Pohon nangka mampu berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Meskipun ada saat tertentu jarang ditemukan tetapi tetap ada di pasaran. Buah nangka seringkali dimakan dalam keadaan segar atau dalam berbagai olahan. Biji nangka, yang dikenal juga sebagai beton, dapat direbus dan dimakan sebagai sumber karbohidrat tambahan. Manfaat dari penanaman buah nangka ini adalah buah nangka dapat dijadikan bahan makanan, seperti dapat dijadikan sayuran, dapat dijadikan buah yang bisa dimakan dan memiliki banyak vitamin yang dapat menyehatkan tubuh. Tanaman buah yang memiliki nama ilmiah Artocarpus heterophyllus diyakini berasal dari India dan sudah berkembang di seluruh Asia Tenggara. Tanaman yang memiliki nama populer jackfruit termasuk ke dalam suku Moraceae. Pohon buah nangka ini memiliki tajuk yang padat, lebat, dan membulat jika ditaruh di tempat terbuka. Yang menarik dari pohon nangka adalah semua bagian pohon nangka apabila terluka atau dilukai akan mengeluarkan getah putih. Nah, pada kesempatan kali ini, Taman Inspirasi akan menguraikan cara budidaya buah nangka yang ditanam di dalam pot atau sistem tabulan pot. Tabulan pot nangka menjadi favorit banyak kalangan akhir-akhir ini. Buah nangka yang manis, legit, dan berdaging tebal tentu menjadi idaman bagi Anda yang ingin membudidayakannya. Para petani lebih memilih pot sebagai lahan yang baru. Selain lebih mudah, tak banyak memakan tempat, buah yang dihasilkan juga tergolong lebih lebat dan mampu untuk berbuah sepanjang waktu tak kenal musim. Menanam tabulan pot nangka di pekarangan rumah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh banyak orang. Karena buah nangka ini sangat mudah menanamnya. Tidak usah menggunakan teknik yang khusus dan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk pembudidayaan buah nangka ini. Sekarang ini telah hadir berbagai varietas tanaman buah nangka, mulai dari varietas lokal hingga varietas impor, telah dibudidayakan di Indonesia. Masing-masing jenis pohon buah nangka ini memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Berikut ini beberapa jenis tanaman buah nangka unggulan yang layak dibudidayakan di Indonesia. Nangka madu. Buah nangka madu terkenal akan rasanya yang manis dan juga legit. Buahnya berukuran cukup besar, daging buahnya tebal, berwarna kuning emas, dan teksturnya yang renyah. Pohon nangka madu ini mulai berbuah pada umur 2-3 tahun. Nangka mini memiliki keunggulan postur tubuhnya yang terbilang cebol, ketinggian dapat mencapai 3-5 meter saja. Pohon nangka mini sudah mulai berbuah hanya dalam 9-12 bulan. Mampu berbuah lebat sekitar 40 buah per pohon. Nangka cempedak. Bentuk buah, rasa dan keharumannya seperti nangka, meski aromanya kerap kali menusuk kuat mirip buah durian. Nangka nangkadak. Buah nangkadak merupakan varietas unggulan dari tanaman buah nangka, dari hasil kultivar hibrida dari buah nangka dan juga buah cempedak. Nangka seri bajong. Buahnya besar dan juga tebal, sedang bijinya sangat kecil. Buahnya sangat renyah dan rasanya sangat manis. Nangka merah. Daging buahnya berwarna merah, relatif cukup besar dan juga tebal. Nangka merah adalah nangka unggulan yang berasal dari Kalimantan Timur. Nangka kunir. Daging buah besar dengan rasa yang manis, aromanya sangat kuat dan sedikit mengandung air. Warnanya yang kuning cerah seperti kunyit menjadi dasar penamaan jenis nangka ini. Berikut ini adalah cara menanam buah nangka dalam pot. Pemilihan bibit. Pemilihan bibit menjadi poin terpenting dalam budidaya buah nangka di dalam pot. Kami menyarankan bibit yang akan ditanam hasil dari perbanyakan cangkok atau okulasi, karena
Bibit hasil perbanyakan cara cangkok atau okulasi ini lebih mudah berbuah. Untuk jenisnya, bisa teman-teman pilih sesuai dengan jenis yang cocok dan juga menjadi favorit. Selanjutnya adalah pemilihan media tanam yang komposisinya antara lain tanah, pupuk, dan juga sekam. Perbandingannya adalah 2:1:2. Penanaman tabula pot nangka. Proses penanaman bibit dimulai dari menyediakan drum atau pot berdiameter 50 cm yang telah dilubangi bagian bawah dan diberi ganjalan pecahan genting atau styrofoam. Letakkan ke dasar pot, lalu isi pot menggunakan media tanam yang telah tersedia hingga menyentuh bibir pot dan buatlah lubang tanam. Masukkan bibit dan tutup menggunakan media tanam, serta padatkan di pangkal batang. Langkah selanjutnya adalah menyiram tanaman sampai basah, tetapi jangan sampai air menggenang. Kemudian letakkan tanaman di tempat yang terlindung dari paparan sinar matahari secara langsung, sebelum tanaman tumbuh tunas. Pemupukan media tanam nangka. Setelah tanaman terlihat pertumbuhannya bagus, mulai dilakukan pemupukan dengan pupuk cair yang organik saja. Kami anjurkan, jika menanam tanaman dalam pot, sebaiknya menggunakan pupuk organik, agar media di dalam pot yang hanya sedikit tidak mengalami kerusakan. Jika diberi pupuk kimia, tanah akan cepat hilang unsur haranya, membuat tanaman menjadi kurang bergairah. Memang jika diberi pupuk kimia, awalnya pertumbuhannya cepat, tetapi lama-kelamaan tanah menjadi panas dan juga rusak. Apalagi jika cara pemberian pupuk kimia takarannya tidak tepat. Kelebihan dari pupuk organik dapat mengurai tanah menjadi lebih sehat karena terdapat kandungan mikroba untuk mengurai tanah sehingga tanah menjadi gembur. Menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati, buahnya menjadi terasa manis, gurih serta renyah. Yang sangat penting adalah sehat tanpa kandungan pestisida kimia dari pupuk kimia. Pemangkasan. Biasanya, pada batang tanaman sering tumbuh tunas-tunas baru. Sebaiknya, tunas-tunas ini hanya dipilih yang sehat dan juga kekar saja. Sisanya harus dibuang. Tunas yang tidak produktif, jika didiamkan justru dapat mengganggu perkembangan batang pokok. Pemangkasan cabang dimaksudkan untuk mengatur pembuahan, karena bunga betina muncul pada batang utama atau cabang primer. Merangsang pembungaan. Berikan nutrisi pembungaan atau ZPT atau zat perangsang tumbuh yang berbahan organik. Kemudian siramkan ke media. Pembuatan ZPT dapat dilihat di video Taman Inspirasi yang pernah diupload. Setelah bunga muncul, jangan sampai kekurangan air karena dapat menyebabkan bunganya rontok. Letakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan melukai, mengebor, atau mengikat batang. Tujuannya untuk menghambat hasil asimilasi daun agar tidak menyebar ke seluruh bagian tanaman, tetapi hanya difokuskan untuk merangsang pembungaan. Penjarangan dan pembungkusan. Satu dahan sebaiknya hanya ditumbuhi satu buah nangka. Dengan begitu, buah akan mekar dengan sempurna. Selain itu, buah yang telah dipilih juga langsung dibungkus dengan kertas semen yang sudah dicelupkan ke dalam larutan insektisida atau anyaman daun kelapa. Tindakan ini dapat menghalangi serangan hama seperti semut, tikus, dan juga kelelawar. Serangan hama dan penyakit. Hama lalat buah. Penyebabnya adalah lalat buah Dacus umbrosus dan Dacus pedastris. Gejala serangannya adalah kulit buah yang terserang tampak kehitam-hitaman. Lebih lanjutnya, kulit nangka akan rusak dan juga busuk. Jika dibelah, daging buah busuk dan juga berulat. Pengendaliannya adalah bungkus buah nangka saat mulai membesar dengan kantong atau kertas semen atau juga kantong beras. Mengatasi buah pecah. Penyebabnya yaitu perbedaan suhu yang ekstrim antara panas dan juga dingin atau siang dan juga malam. Pada kondisi panas yang ekstrim, sel buah relatif kekurangan cairan karena tingginya penguapan. Sebaliknya,
Pada saat kondisi dingin dan juga banyak air, penyerapan air akan meningkat sehingga elastisitas buah berkurang dan tidak bisa menampung kelebihan air yang akhirnya mengakibatkan buah menjadi pecah. Gejala serangannya, kulit buah terjadi benjolan, lalu retak dan juga pecah. Buah kemudian membusuk, lalu rontok. Pengendaliannya, bungkus buah dengan karung bekas beras. Dengan pembungkusan, buah tidak banyak terkena sinar matahari. Kondisi gelap mendorong pertumbuhan sel lebih elastis sehingga dapat menampung air lebih banyak tanpa menimbulkan pecahnya sel buah. Pemanenan. Buah nangka sendiri bisa dipanen sekitar 2 tahun saja. Ciri-ciri dari buah yang sudah matang adalah apabila buah tersebut dipukul-pukul dengan benda, misalnya punggung pisau, akan berbunyi nyaring. Perubahan warna kulit buahnya dari hijau pucat ke kuning ke hijau-hijauan atau ke coklat-coklatan. Mengeluarkan bau yang khas atau aromanya sangat harum. Durinya mulai lunak dan jarak satu duri dengan duri lainnya semakin melebar. Kulit buah terlihat seperti akan pecah. Nah, Sobat Taman Inspirasi, itu tadi sedikit penjelasan tentang bagaimana budidaya tanaman nangka di dalam pot atau tabulam pot nangka versi Taman Inspirasi. Selamat mencoba dan semoga sukses. Jangan lupa untuk selalu sertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam aktivitas kita selalu mendapatkan berkah darinya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.